0, -1, -2. Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji yang pada Allah yang Maha Kuasa yang telah memberi sebaik-baik iman, nikmat iman kepada kita, nikmat Islam. Salawat dan salam serta doa keselamatan selalu kita limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabat. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Kembali, selamat bertemu kembali dengan Mande semua. Tadi kami lihat, alhamdulillah sudah hadir, lebih kurang ada kita semua ada 11 Mande, ada Buya ya. Pertama kali kami sapa Buya dulu yang telah hadir bersama kita. Kemudian Mande Ben ada Bapak Hasbi, nampak juga nanti Mande Mini yang akan menjadi pembaca Al-Quran, ada Mande Pit, Mande Dede, Mande Sri, Mande Leli, dan Mande Yulia. Itu yang baru nampak tadi, alhamdulillah. Kita telah hadir bersama untuk menuntut ilmu, mengkaji agama Islam ini. Ilmu ini wajib hukumnya. Dan alhamdulillah telah kita diberikan Allah kemudahan untuk berkumpul di sini. Di mana mungkin kondisi saat ini kalau di Indonesia adalah malam, mungkin di Mande Ben hari mungkin menjelang siang ya, pagi ya. Kami dari bidang kajian Islam, kali ini kita masuk kepada kajian tematis. Sebagai ketua dalam kajian Islam ini adalah Mande Fitri, beliau berada di Riyadh, mungkin saat ini saat bekerja, jadi beliau minta maaf tidak bisa hadir bersama kita sekarang. Pada kesempatan ini kami juga mengaturkan terima kasih pada Mande Ben yang selalu mencurahkan pikiran beliau, semangat yang selalu dicurahkan. Jadi kami juga sudah tertular dengan semangat beliau. Begitu juga pada Mande-Mande semua yang telah berlapang waktu untuk menghadiri kajian ini. Kami juga mengaturkan terima kasih kepada Buya yang telah melapangkan waktu hadir bersama kita saat ini. Ada juga begitu kepada Mande Mini, kami aturkan terima kasih. Dan baiklah, kita masuk aja kepada urutan acara kita, itu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Mande Mini, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 1-11. Mande Mini adalah seorang dosen guru besar di Fakultas Farmasi UNAN. Kepada Mande Profesor Armenia, kami persilakan. Tafadhol masykurah. Terima kasih Bu Mande Murni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون
معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Kita sampaikan kepada, kita aturkan kepada Mande Profesor Mini yang telah melantunkan ayat suci Al-Qur'an ayat 1 sampai 11, di mana di sini adalah peringatan-peringatan Allah bagi orang yang beriman untuk mencapai surga Firdaus. Di sini ada perintah dan larangan dari Allah yang perlu kita laksanakan dan yang kita tinggalkan. Selanjutnya kita masuk kepada tahap berikutnya, itu kajian tematis. Sebelumnya kami sampaikan juga kepada Buya bahwa Mande Nurbaini adalah di sini sebagai ketua dari Mande Minang Mancanegara yang berkedudukan beliau di Amerika. Alhamdulillah sekarang ini kita biasanya kajian yang sifatnya sistematis, sekarang tematis, yaitu dengan topik tema iman adalah kekayaan paling berharga. Sebelumnya marilah kita mengenal sedikit tentang Buya. Buya
Dr. Andes Haji Masud Abidin bin Zainal Abidin bin Abdul Jabbar atau lebih akrab disapa Buya Masud Abidin. Beliau lahir di Koto Gadang, Agam, dan beliau adalah seorang ulama dan penulis Indonesia. Buya juga pernah menjabat sebagai salah seorang ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat bidang dakwah di tahun 2003 sampai 2006. Dan Buya juga pernah menjabat sebagai Direktur Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau atau PPIM dari tahun 2001 hingga 2007. Jadi beliau juga Allah karuniai umur yang panjang. Beliau dilahirkan 88 tahun yang lalu di Koto Gadang. Demikianlah selintas tentang guru kita, dan kami sampaikan pada kita juga untuk menyimak bersama karena menuntut ilmu agama ini wajib hukumnya karena sebagai panduan hidup bagi kita. Baiklah, kepada Buya kami persilahkan tafadhol maskura Buya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah seru sekalian alam yang telah memberi kesempatan kepada kita malam ini untuk bertemu, saling menyapa, kemudian mendalami tentang agama kita yang oleh Ibu Murni tadi disebut secara tematis, yakni judul yang akan kita bicarakan malam ini adalah iman itu kekayaan yang paling besar. Jadi Rangkayo Profesor Armenia Nazar telah membaca surat Al-Mu'minun. Secara tematik pada ayat pertama saja sudah disebutkan tentang keutamaan orang yang beriman. Keutamaan yang pertama di atas segala-galanya adalah aflaha, menjadi pemenang. Qad aflahal mu'minun. Sungguh menang orang-orang yang beriman. Jadi kalau ingin awak menang, maka modal pertama itu iman. Itu secara tematik pengajian awak kini, malam kini dibuka tadi oleh Rangkayo Armenia dengan surat Al-Mu'minun itu. Sudah ada tema yang pertama, qad, sungguh sebenar-benarnya, aflaha, menang, al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Dan pada akhir ayat yang dibacakan beliau tadi, Buya simak, salah satu dari kemenangannya ialah ulaika humul warisun. Mereka itu menjadi pewaris. Di dalam bahasa awak, pewaris itu orang kayo. Ya betul. Nanka bisa mewarisi sesuatu berarti orang kaya. Orang yang mewarisi sesuatu, orang yang kaya. Secara tematik, menurut bahasa, ya, pewaris itu adalah pemilik kekayaan. Salah satu kekayaan yang paling besar yang dimiliki oleh pewaris itu, pewaris mukmin, orang yang beriman itu ialah alladzina yarithunal firdaus.
mereka akan mewarisi Al-Firdaus. Firdaus salah satu daripada nama surga Jannah. Surga itu macam-macam namanya, banyak sekali. Di dalam surat Sajadah menyatakan Firdaus nuzulan. Ya. Yang masuk ke dalam Firdaus itu dipilih. Baindang batampi tarikh, berpilih atas cik-cik. Salah satu daripada yang dipilihkan itu adalah al-mu'min. Orang yang beriman. Apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, tidak menjadi masalah. Selama dia beriman, mereka menjadi pewaris. Tidak hanya menjadi pewaris masuk ke sana, kemudian keluar, sebagaimana pewaris benda-benda di dunia. Kalau pewaris benda-benda di dunia kan sementara. Iya kan? Sementara. Tetapi pewaris Firdaus bagi orang yang beriman itu ialah alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Selamanya mereka di dalamnya. Jadi sekali kita mewarisi selama-lamanya kita punya dan kita berada di dalamnya. Adapun mewarisi sebuah benda yang ada di dunia, kita warisi selama awak tinggal di dunia. Kalaulah kita tinggalkan dunia kok, ala diwarisi lo di orang lain. Kadang-kadang nan mewarisi sesudah awak, tidak pandai menjaga waris itu. Sementara kekayaan iman yang kita miliki bisa menyebabkan kita menjadi orang yang menang pertama, sungguh-sungguh menang, kemudian menjadi pewaris. Yang diwarisi itu sesuatu yang tinggi nilainya. Tidak bisa disebandingkan dengan apa saja. Tidak bisa disebandingkan dengan apa saja. Ya. Inilah sesuatu kekayaan kita. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Selamanya mereka berada di dalamnya. Tetapi untuk menjadi pewaris itu ada syarat-syarat yang telah disampaikannya. Maka syarat-syarat itu menjadi pertanda bagi orang-orang yang beriman. Jadi kok bertanya orang, tandonya iman tu syarat-syarat. Ya. Yang pertama sekali tandanya ya, mau mendirikan salat. Itu ayat yang dibacakan oleh Rangkayu Armenia tadi. Ya. Mau mendirikan salat. Banyak orang yang mau mendirikan salat itu. Tetapi untuk khasyi'un, aiko sari, aiko disiko nambah pilih atas cik-cik. Apa itu khusyuk? Bahasa kita kini khusyuk itu sederhana saja, fokus. Jadi kalau khusyuk sembahyang, fokus awak sembahyang artinya tahu awak bahasa awak sedang sembahyang. Kalau awak sedang sembahyang, jadi fikirkan dia pinjai hilang. Kok kadang-kadang kan Allahu Akbar 5 penjahit tadi terletak itu tidak khusyuk namanya tu dah. Tidak fokus awak tu dah. Ya enggak? Jadi nan fokus tu sederhana jawabnya. Tidak perlu panjang-panjang mana. Kalau Buya memakaikan sejarah nan paling pendek, ialah khusyuk itu tahu awak apa nan kita kerajukan.
Kalau kita kini sedang mengajukan salat, apa saja itu salat itu. Nah, salah satu daripada ketentuan salat tematiknya menurut Allah yang memerintahkan salat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita Muhammad mengajarkan kepada kita orang-orang yang beriman bahwa salat itu as-salatu li dzikri. Salat itu ingat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak kepanjai diingat dikenal ke Allah. Ya. Tetapi kadang-kadang kan tak lo bisa manusia ko lah namanya alam fikirannya itu lawe, ya ndak. Yo kadang-kadang bakon biasa tu. Kalau umpamanya lah jalan, umpamanya fikiran nama Allahu Akbar, apa jahit nanti kana umpamo, ya. Balik. Astagfirullah ya Allah. Ambo sedang sembahyang, tidak boleh ambo memikirkan penjahit sebenarnya. Itu. Jadi ada perubahan. Mengubah yang seperti itu, ini adalah karakter. Karakter dari orang-orang yang beriman itu salah satu daripadanya istiqamah. Kok tolong pacik itu. Apa karakter orang yang beriman? Salah satu daripadanya istiqamah. Kenapa istiqamah bisa tumbuh? Karena cinta. Ba'a terjadi istiqamah karena cinta. Dalam bahasa kini istiqamah itu sebenarnya tidak sempurna memakai kalimat ini. Kata itu. Istiqamah disamakan dengan konsisten, benar. Tetapi tidak selamanya konsisten itu bisa mewakili kata istiqamah. Ya. Tapi kalau kita ambil saja konsisten itu dalam bentuk sederhana, konsisten itu tumbuh karena cinta. Cinta. Konsisten kita do karaju awak karena cinta awak dek karaju awak tadi. Konsisten awak dek rumah tangga awak dipelihara walaupun payah, balik karaju maja rangkayo Profesor Armenia tiba di rumah masak nasi. Ya ndak? Sudah masak nasi. Ala mairu lo cucu kawa. Ya kan? Tetapi semuanya menjadi ringan kalau ada cinta. Hub. Itu kalau kata Al-Quran cinta itu hub. Dalam bahasa internasional hub itu hobi. Bahasa internasional, no? Hub itu hobi. Kalau dek hobi kau kan yo kadang-kadang paneh-paneh nah orang main namanya tu. Nambah lakak-lakakkan bola aku namanya kau. Galak buyan dak pandai makanya. Ya dah. Tu ketek-ketek bolanya tu panjang lu cungkiknya. Namanya. Tenis kali. Tenis. Hoki, buya. Hoki. Hoki. Judo tu ndak. Adonan jo kaki, adonan jo kudo. Kemudian indah berkaca-kaca selama itu 20 nambah letakkan selama itu. Golop katanya. Golop. Namanya tu. Oh iya, golop mungkin yang Buya maksudnya. Palaka macam. Paneh hari, hujan hari, indah bahani berjauh berjalan ke dia hobi. Jadi hobi ko perlu hub. Mari kita buka salah satu daripada firman Allah di dalam surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat 31 kalau biar tidak salah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Masya Allah, ayat nan sapendek ko laweh cakupan. Katakanlah, buktikanlah kul. In kuntum tuhibbunallah. Kalau benar-benar kalian cinta akan Allah, hub terhadap Allah, fattabi'uni. Ikuti aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapatlah pelajaran dewa bahwa iman adalah menyayangi Allah dan mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua tu. Jadi tidak bisa orang mengatakan percaya oseng ke Allah tapi tidak mahu mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alun sampurno iman. Ya. Karena itu salah satu daripada arkanul iman yang pertama syahadatain. Mengucap dua syahadat. Dua pengakuan. Pengakuannya adalah asyhadu an la ilaha illa Allah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Hanya Allah. Tidak ada ilah yang bisa disembah illa hanya Allah. Allah itu bukan awak nan magiah namu. Bukan Muhammad nan magiah namu. Nan magiah namu Allah itu sendiri. Ya, dalam surat Taha dinyatakan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salah li dzikri. Batai juga dia buat tadi. Innani sesungguhnya aku, ana hanya aku Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang lain yang berhak disembah kecuali hanya aku. Jadi nan magiah namu Allah pesia Allah itu. Balain jo mukhadwa. Makhluk yang memberi namanya makhluk itu bukan Allah. Ba'amang ko ba namo Buya Mas'ud Abidin. Dek karena ayah Buya nan magiah namo Mas'ud. Allah nan magiah namonya Allah itu sendiri. Aku dalam kaji ko. Ya nak? Namanya di dalam kaji di surau ma'rifatullah, mengenal Allah. Sedangkan kaji ma'rifatullah kok kini kan tidak banyak bahana disampaikan orang dah. Ya enggak? Barangkali orang kayu Armenia di fakultas lah payah orang mencari kaji mengenai ma'rifatullah. Kan alakum ma'rifatullah kok. Cuma kadang-kadang ma'rifatullah kok dipatawi-tawikan orang jo ma'rifat, hakikat, syariat. Boleh. Itu hanya istilah. Tetapi yang ma'rifatullah itu mengenal Allah. Siapa Allah? La ilaha illa Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. La ma'bud illa Allah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Kalau begitu, karena ada sembahan kita, maka kita terlindungi. Siapa yang melindungi kita? Allah. Siapa Allah itu? Qul.
huwallahu ahad. Dia satu. Ahad. Bagaimana asalnya? Lam yalid, lam yulad. Tak beranak, tak diperanakkan. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak satu pun yang serupa dengan dia. Karena itu jangan dicubu-cubu membayangkan bahasa Allah punya tangan. Tangannya seru menawak limolo jarinya. Jangan. Berhentilah mengana itu. Artinya, kata ungkapan jika tangan Allah, yadullah, tangan Allah melindungi, berarti kekuasaan Allah. Tangan Allah itu kekuasaan Allah. Dan dianggap lo tangan Allah itu limolo jarina suruh manawa. Menyarupukan Allah dengan alam, itu bukan ma'rifatullah. Ya. Itu yang pertama. Ba'a Allah subhanahu wa ta'ala ko. Allahus samad. Allah itu tempat kita meminta. Barakasan tiangnya Allah nanti sampai meminta tu ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku perkenankan. Alai bersuruh dia wa bundo ben sakayo-kayo orang membuat pengumuman di dinding rumahnya atau di pagar rumahnya, dibuatnya baliho gadang-gadang, isi balihonya, mintalah kaden dan agiah leba sobok. Leba sobok nan seruban itu. Enggak. Sebab karena manusia ko miskin. Miskin hawa. Allahu ghani, Allah maha kaya. Antumul fuqara. Kalian kata Allah fakir. Miskin. Ba'a miskin hawa. Ala dapat 2 nak 3. Ala dapat 3 nak 7. Ala dapat 7 nak sekaliannya. Ala dapat sekaliannya ala payah. Anda ada nan puas dengan satu saja. Nah, oleh kerana itu, kecintaan kepada Allah ini, hub kepada Allah, diiringkan dengan kepatuhan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nan iman. Jadi kalau kita katakan al-mu'minun, orang nan beriman, orang yang mencintai Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjadi pemenang, ujungnya mereka akan menjadi pewaris yang akan diwarisinya sesuatu yang sangat-sangat mulia dan besar, tidak bisa disepadankan dengan alam. Alam duniawi tidak bisa menyamakannya, yaitu Firdaus, surga yang khalidina fiha abada. Dia akan berada di dalamnya selama-lamanya. Ba'a kecik Nabi tentang surga itu alun pernah terbayangkan di dalam fikiran manusia. Alun pernah terdengar lagi betapa indahnya. Jadi ko alah ado nan tadanga dia awak rancak sarugo lebih rancak daripada nan panah tadanga itu. Karena alun pernah didengarkan lagi. Kalau kita pernah melihat sesuatu yang indah, maka surga tidak bisa disebandingkan dengan yang indah kelihatan oleh mata. Belum lagi ada penyamaan. Itunya. Karena itu, kita sebagai orang yang beriman diajarkan mendoa. Ya, apa doanya? 3 in 1. Ko Ibu Murni. Ko pelajaran Buya malam kok.
ada doa namanya 3 in 1. Alah, Ibu Armenia ya. Orang kayu Armenia. Ada doa 3 in 1. Jadi 3 in 1 konan memuluinya Allah. Ndak orang ndak WA kini don 3 in 1 tu. Mana 3 in 1 tu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 3 tiga yang diminta, 1 dalam senafas doa. Barakat santiangnya Al-Quran ko. Ko 3 in 1 nan menjadi namanya tu. Terima kasih Rangkayo Armenia yang membacakan ayat itu untuk Buya. Ya. Tadi di tengah. Recording in progress. Ada sesuatu yang barangkali sudah berubah. Apa tu? Kalau dahulu bersua anak cucu awak, dia nak gaiknya. Hormatnya duduk tanang-tanang, di dangannya kecik orang gaiknya. Di kedangannya kecik apa jo amanyo. Di keciknya, di dangannya kecik ayah jo amaknya. Di dangan. Kini di zaman digital ko, ayah mengecek, amak mengecek, HP di tangannya juga antan taha dan dibuat antan taha tu bahasa Buya tu. Ya. Ini namanya berkomunikasi juga ayahnya, berkomunikasi juga maknya, tetapi HP juga dibuka. Nah, ini sebenarnya harus diubah. Bukan dicampakkan HP itu. Tetapi ketika berkomunikasi ayah face to face, berhadap-hadapan muka ayah dan anak, atau ibu dan anak, atau guru dan anak, cobalah alat-alat digital dimatikan lebih dahulu. Tetapi kan sistem pendidikan di negara awak kini ujian melalui HP. Nah, aku kini Bu Armenia, ketika awak sesuai kan tak melalui HP ujian. Ibu Murni karangan ujian sesuai pakai HP enggak? Tidak ya nak. Barangkali Ibu Ben pun kalau waktu pergi ke Amerika kini kok, tidak juga HP-nya ujian sesuai. Jadi ada face to face. Kalau wajhan biwajhin, muka dan lidah itu berbicara. Yang langsung terbentuk adalah komunikasi watak. Kalau jo HP tidak ada komunikasi watak dah. Tidak basobok tu. Tidak basobok. Nah, oleh kerana itu gurinya bibi saya suak. Gurinya mato saya suak. Tangan saja itu saya berubah sekali sifat. Kini tidak bisa. Mungkin kinilah berubah pituah. Hati-hati mulutmu, harimaumu yang bisa mencengkam kepalamu. Kan itu dahulu. Kalau kini tidak, ujung jarimu, harimaumu bisa memasukkan kamu ke penjara. Ujung jari. Perubahan yang sedemikian perlu kita sesuaikan dengan pendidikan agama. Nah, pendidikan agama yang pertama menurut Buya, tauhid.
Atau dalam kalimat awal tadi, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya iman awak mantap, karena imanku kekayaan yang paling berharga. Nah, jadi orang yang cinta kepada Allah mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mencintai Allah selalu berupaya mengikuti sikap, watak, perangai, amal yang telah diajarkan oleh para nabi-nabi. Walau tidak bisa dibantah bahwa kita di dunia ini akan selalu menghadapi ujian. Duniaku memang tanpa ujian, tak tanpa bersenang-senang. Tanpa ujian. Tetapi semua ujian itu kalau kita tempuh dengan baik, hasilnya peningkatan. Ibu Armenia pun tidak menjadi profesor kalau tidak mau masuk ujian sesuatu. Ditanyakan kerangkai Armenia, kau berapa kali ujiannya sejak dari SMP, dari SD? Tiap minggu ujian kadang-kadang. Nah, tidak terhitung. Tetapi hasil akhir dirasakan. Dirasakan hasil akhirnya karena tabah menghadapi ujian, Allah berikan. Konyol. Begitu juga hidup di dunia. Nah, kembali kepada kalimat Nabi. Kata Nabi, Innallaha idza ahabba qaum ibtalahum. Allah kalau cinta kepada satu kaum, diujinya kaum itu. Rupanya ujianku lah menambah kasih sayang. Ujianku menambah cinta. Nah, ke rumah tangga kini tidak mau diuji dah. Sakit sampai baru nanti jadi bacakiak bini itu sampai mati. Kadang-kadang bah cincang bagai bah masukkan pula ke dalam kopor bah campak nanti kamar-kamar. Saya isu tidak tadanga dia awak nanti rumah. Di mana letak salahnya? Letak salahnya iman dah ada. Jadi kalau begitu kaji iman kau perlu. Sangat perlu. Kau nan buya camehkan kini. Kadang-kadang persoalan ma'rifatullah, mengenal Allah itu, mengenal iman itu tidak lagi diajarkan. Dan bahkan dikatakan persoalan iman, persoalan pribadi Anda saja yang mengurus. Masya Allah. Jadilah kau menjadi pribadi, tidak menjadi masalah. Tetapi kewajiban rumah tangga. Ku anfusakum wa ahlikum. Jaga dirimu dan keluargamu. Jadi konsepsinya menjaga diri, menjaga keluarga menjadi sangat penting. 3 hari yang lalu orang bertanya ke Buya, Pak Amang kau seisu orang Minang kau menjadi pemimpin di negara aku Buya. Kini bang kau tidak ada lagi. Tapi kau tidak ada sebenarnya kaitannya dengan pengajian kini. Tapi Buya jawab barangkali ada. Sebab para pemimpin dahulu diajar sejak dari rumah dan kampung halamannya mengenal Allah, mengenal masyarakat dan beradab serta beradat, berakhlak, beragama. Beradat, beradab, berakhlak, beragama. Ampe. Baca sejarah siapa Muhammad Yamin. Alun manga-manga orang di Indonesia. Kalau tahun 28 dah dipetamukannya segala muda-muda.
tahun 28. Di petamukannya namudu-muduku, dibuatnya gerakan menjadi Hari Pemuda. Dengan sumpah pemuda. Sebab tumbuh yakin Allah Maha Kuasa. Sampai kepada Pancasila nanado di negara Republik Indonesia kini kok. Pemikiran pertama penyusun Pancasila itu ialah ma'rifatullah. Mengenal Tuhan yang Maha Esa. Hebat itu. Tapi kini kan tidak diajar itu. Nah, ini masalah kita. Kalau begitu, generasi ke depan tanpa diperkenalkan kepada mereka iman, maka generasi ke depan akan menjadi generasi yang lemah. Talampau banyak ilmu, sakit iman. Buya takana di Buya ada kawan Buya yang mengecekkan too much science, too little faith. Talampau banyak ilmunya tapi tipis imannya. Akhirnya teraniaya. Nah, oleh karena itu orang-orang yang beriman itu senang dia. Tidak lari dia daripada cobaan. Senang dia dicobai. Dan cobaan itu mengokohkan dirinya. Menguatkan fisiknya, menguatkan batinnya. Karena itu para dokter selalu berkata, jika Anda ingin berobat, obat lebih dahulu jiwa Anda, baru fisiknya. Lebih dahulu awak mendapat ubek dari hati, baru secara fisik. Dan itu memang dapat kita buktikan. Salah satu bukti. Pai Buya Kang Kudoto. Pak Doto, wah Buya aku lah gaik, kau acu tul perisu lah penyakit Buya aku kini. Katono, indah apa-apa, Buya aku sehat kono. Tapi makannya lebih kau di. Alun manga-manga le. Resep baru yang dibuatnya. Hati lah senang, awak lah sehat. Alun memakan le, ubek. Apa sebab? Karena sudah ada sugesti yang diberikan ke hati. Nah, Allah memberikan sugesti ke dalam hati kita. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan ingat kepada Allah, hati Anda akan tenang. Jadi ma'rifatullah, iman itu menenangkan hati. Nah, ini kesimpulannya. Tanpa iman, hati buncah. Hati yang buncah akan berpengaruh kepada fisik, akan berpengaruh kepada pikiran, akan berpengaruh kepada tindakan, dan indak patut dikarajukan. Maka tidak jarang terjadi apa yang kita baca dan kita dengar hari ini, suami mencekik istri. Istri mencucuk suami. Ayah membunuh anak. Anak membunuh ibu. Di Minangkabau tidak sempat dibunuh ibunya. Tidak ditarimanya seibunya dek karena malu ke orang lain. Keluar kisah si Malin Kundang. Kini dan keluar kisah si Maliang Kondang. Malin Kundang kan balain ke si Maliang Kondang. Maliang Kondang itu lahir karena indak beriman. Nah, jadi kembali kepada pokok bahasan awak, tematik awak. Buya bawakan balik kekayaan paling besar itu iman. Nah, terakhir, nyo bisa
berupaya mengikuti ajaran Nabi, mencintai Allah dan mengikuti ajaran Nabi. Yang kedua, dia tidak takut diuji oleh Allah, karena ujian itu tanda kasih sayang Allah. Dan yang ketiga, berserah diri, tawakul. Ketiga-tiganya inilah yang disebut dengan istiqamah. Jadi amantu billah tsumma istaqim. Istiqamah. Ya. Yang tadi apakah mungkin kita terjemahkan dengan konsisten? Rasulnya alun cukui. Alun cukui. Istiqamah. Ujung dari istiqamah ini, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Itu kekayaan. Orang yang mengatakan iman kepada Allah, kemudian dia istiqamah dengan tiga hal tadi, la khaufun 'alaihim la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut bagi mereka, tidak ada rasa cemas. Di dunia ko nan paling barik nan duo ko. Takui cie, cameh cie. Duo sebenarnya penyakit di dunia ko. Takui cie, cameh cie. Kalau lah datang nan duo ko, sampai dunia ko. Sadang bapangkai takui kok jatuh. Sadang kayu takui kok miskin. Takui kok berbahayu. Karena itu ujian Allah. Lana buluwannakum bisyai'im minal khawf. Salah satu ujian yang diberikan oleh Allah kepada manusia, rasa takut. Takut berkepanjang. Pemimpin takui jatuh. Nan kama mimpin takui tidak dipilih. Takui panjang saya. Akibatnya tidak bisa maju. Takut. Yang kedua cameh. Kalau lah tiba cameh lah bahayu. Anda ada yang kadikajali. Jadi oleh kerana itu, kembalilah kita kepada istiqamah. Akhir dari uraian ini, Buya ingin sampaikan untuk kita bersama, termasuk diri Buya. Ketika orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkanlah kamu sebuah nasihat nan bisa memberikan keselamatan kamu di dunia dan di akhirat. Memberikan amanah kamu dengan sempurna. Kesenangan dan tetap. Jawab Nabi, amantu billah tsumma istaqim. Imanlah kalian ke Allah, kemudian istiqamah. Dua saja. Iman kepada Allah dan istiqamah. Nah, bundo mancanegara, cobaan awak banyak. Lebih-lebih di zaman digital kini. Ya. Tetapi ketahuilah, kita orang Minang tidak hanya etnis, tapi nation. Kita bangsa. Orang Minang itu tidak hanya etnis, tapi bangsa. Nation. Dia punya karakter khusus. Karakter khusus. Salah satu karakternya kekerabatan. Kekerabatannya adalah kekerabatan Mande. Buya tidak senang menyebut kekerabatan Mande sama dengan matrilineal. Tidak sama. Tolong teliti itu oleh Ibu Prof. Armenia. Menurut Buya, kekerabatan Mande tidak sama dengan matrilineal. Apa sebab?
kekerabatan Mandeh itu adalah orang Minang ini bernasab ke ayahnya. Buya baca nama ibu Armenia Nazar. Nazar ku nama Mandeh ku nama siapa? Oh, ayah. Nah, bang ku indak nama Mandeh balatan di situ ku ya wak matrilineal. Dalam Islam kan nama bapak. Nah, itu sebabnya kekerabatan Mandeh itu dimiliki oleh bangsa Minangkabau ini. Minangkabau Nation ini. Nasabnya ayahnya. Sukunya amaknya. Guna Nah, itu dia. Adakah ini bertemu pada orang lain yang menyebut matrilineal? Hah? Perlu diteliti lebih dalam. Biarlah. Ya. Nan peneliti nan cantik yang benar nampak di Buya nan kehadir di dalam pertemuan awak kini ko. Dr. Setiawati. Dr. Setiawati. Setiawati. Ya enggak? Anak Buya ko Sri Setiawati. Doktor. Coba teliti. Yuku murni matrilineal tu milik orang Minang. Atau orang Minang ku murni seruman matrilineal dalam konsep orang-orang tu. Tidak, menurut Buya tidak. Nasabnya ke ayahnya. Sukunya ke Mandehnya. Sakonya ke mamanya. Sako. Oh. Anak kemanakan sia. Ya betul. Ibu Armenia anak kemanakan sia. Suku mu pilih yang anak kemanakan sia. Banyak dah tu dipilih. Ada cakana apa sukunya awak? Kanalah di Rangkayo Armenia suku no. Suku Jamba. Ya. Jamba. Ya. Sia nama pengulu no. Datuk Nagari Labir. Panjang cerita tu Bukit. Yo, Datuk Nagari Labiah tinggal tengah sawah. Datuk Nagari Labir. Cucu nyambing. Waktu ini nanti waktu pertanyaan. Ibu Pit ke kalau dari Florida ke lah. Di Bantul Laweh bertanya nak kemanakan sia kata Bantun. Iya. Kemanakan sia nurun. Jadi Kemanakan Haji Jani kok dia tahu Buya? Pangulu. Mungkin nanti kita perpanjang itu terus Bu ya. Jadi panjang cerita Pak. Mudah-mudahan satu ketika nanti bundo-bundo bisa meneliti kekayaan adat budaya Minangkabau yang mengadatkan syarak, bukan mensyarakkan adat, mengadatkan syarak. Syarak itu nan masuk ke dalam adatnya sehingga syarak itu yang diadatkannya. Itu. Jangan dikatakan mensyarakkan adat, tidak ada syarak dalam adat, tetapi adatnya adalah syarak. Itulah menyimpang kama pula tu. Anak Buya aku kadang-kadang ko labangi sisri biru ke Buya tu. Kalau menyimpang belum kaji Buya dari iman ko nak. Ya. Baiklah kita balik tadi. Kita memiliki kekayaan yang paling besar, kesimpulannya, dan wajib istiqamah. Istiqamah itu berserah diri sepenuhnya kepada Allah.
tidak pernah berputus asa kepada Allah, bersangka baik kepada Allah. Sehingga dengan demikian lahir kekuatan batin, kekuatan fisik, tidak terjadi sesuatu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah Rangkayupit, ya enggak, dari Bantolaweh ke Florida Paina. Ya kan? Jadi Allah punya kekuasaan. Nah, kaji tidak boleh panjang-panjang supaya dapat kita mengamalkannya. Yang kayu murni sekitu dan bisa Buya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi awak bersama. Terima kasih. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Buya. Alhamdulillah, Masya Allah. Banyak bekal yang telah Buya sampaikan untuk kita bersama. Ada 3 tadi intinya yang telah Buya sampaikan. Bahwa kita sebagai orang beriman mencintai Allah. Kemudian meneladani Rasulullah. Kemudian bertawakal kepada Allah, berserah diri. Istiqamah pada hal tersebut. Baiklah, untuk selanjutnya Buya, kita buka session pertanyaan Buya. Mungkin mande-mande silakan raise hand bagi mande yang akan bertanya, atau mungkin di Radio Guru Minang kalau ada pertanyaan silakan. Atau boleh juga ditulis di chat room, silakan kepada mande-mande yang bertanya. Tadi sangat banyak ulasan Buya, baguna sadonya untuk bekal hidup awak. Begitu juga dalam menghadapi masa-masa kita kanak-kanak dulu patuh pada orang tua. Anak-anak sekarang dengan gadget ini banyak sekali tantangannya. Mungkin banyak pertanyaan, silakan bunda-bunda, mande-mande. Mande Dede. Di Armenia tuh ada yang bertanya. Silakan Mande. Buya Masmud. Iman tuh turun naik ya Buya. Pertanyaannya caranya agar iman tuh menetap tinggi sih taruh gitu. Kadang cobaanku di dunia aku kan banyak Buya. Jadi setanku pun bentuk itu loh. Makin tinggi iman orangku makin karirnya menggoda anak Buya. Akhirnya aku baca caranya untuk menetapkan bahwa iman itu selalu tinggi. Itu si pertanyaannya. Sebab tuh jambu susah banget. Susah banget menon ujian-ujian di sekitarku Buya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum. Buya jawab lanan seorang pertanyaan dari Rangkayu Armenia kok. Iman kok turun naik betul. Betul. Turun naik. Nan turun naik kok nambah haraku. Di dalam ilmu dunia kok, nan turun naik kok nambah haraku. Kalau tidak baraku tidak turun naiknya data. Ya betul. Nah, itu. Secara filosofi jawabannya, karena berharganya iman itu, dia selalu diuji. Ujian itu yang menyebabkan dia turun. Nah, kadang-kadang turunnya, kadang-kadang naik. Untuk menguji imannya orang-orang yang beriman itu, dibuat di Allah satu makhluk nama syaitan. Syaitan ko patuh sangat ke Tuhan. Tapi parangainya menurut kata orang Bukit Tinggi, orang Kampung Buya, parangai syaitan ko ebe. Ya. Ya betul Ibu Pit. Ebe katanya. Itu bahasa. Ebe nama mencari manusia. Ebe itu pambingi Buya. Pambingi.
Iri. Pambingi. Bingi no mencari. Aku manusia, aku orang baru nyala aku pula nak disuruh awak disuruh awak menghormati dia Allah Subhanahu Wa Taala. Hilang kepatuhannya kepada Allah. Hub tadi hilang ya tak? Ya. Sebabnya hilang tu. Barajawa kepada parangai yang ditamu oleh syaitan. Apa perangainya? Aba wastakbara. Dua penyebabnya. Pertama aba. Aba aku menjadi bahasa Indonesia bertambah i di belakang. Abai. Aba. Padahal aba itu jauh panjang ceritanya. Aba, abai. Wastakbara, takabua. Tekana dia awak siaden. Ya. Sehingga bagi Allah dihukum. Tapi dia minta tolong kepada Allah. Agiah lambu kesempatan untuk menggaduh manusiaku sampai kiamat. Jadi dijawab oleh Allah, boleh gaduhlah. Tapi tidak akan bisa kalian menggaduh illal muttaqin, kecuali yang bertakwa. Nah, jawaban pertama untuk orang kayu Armenia, ya, ba'a supaya tetap, ya. Yang pertama takwa. Apa arti takwa? Sederhana arti takwa itu hati-hati. Wikwa, hati-hati. Jadi orang yang beriman harus hati-hati. Jadi nanti turun naik kok, kita hadapi dengan kehati-hatian. Kalau sedang kita turun, mohon kepada Allah, ya Allah, bimbinglah aku ke jalan yang engkau senangi. 7 kali sehari semalam mau mendoa, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Supaya iman awak tadi tetap terpelihara dengan baik. Itu yang pertama. Hati-hati. Bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, acuk kali berdoa. Acuk kali berdoa. Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu pokok daripada ibadah. Otak daripada ibadah. Berdoa. Yang tidak mau berdoa, yang sombong. Nan gaduak itu dalam bahasa kami digaduang. Kalau gaduak no, tidak muahnya berdoa. Dianggapnya dirinya lah cukui sadono. Itu berbahaya. 2. Dan ketiga, lakukan amal kebaikan. Bara pun ketekna. Jangan dikucawaikan amal kebaikan. Ba'aju ketekna. Karena itu nasihat dari Allah, dari Rasulullah SAW. Nasihat. Kulla yaum yatlu'u fihi syams alaika sadaqah. Tiap hari di mana pada hari itu terbit matahari, wajibkan dirimu bersedekah. Oh, tidak ada nengka dia giah lai. Piti tidak ada, ilmu tidak ada. Muku lai. Aju muku bisa aja bersedekah. Tabassum li wajhi akhi laka sedekah. Wajah yang manis kepada teman bersuo itulah sedekah lillahi ta'ala. Jadi sedekah yang dianggap itu kita memberi
kesenangan untuk orang lain karena Allah saja. Itu. Tiga itu sang kayu Armenia. Tiga ini cara yang terbaik untuk menghadapi iman yang turun naik. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah. Ini juga ada pertanyaan chat nih Bu ya, dari salah satu jamaah kita di Radio Gubeng Minang. Ya. Pertanyaannya, orang tua saya tidak pernah beribadah semasa hidup. Singkat cerita, beliau meninggal. Sebagai anak, tentu saya akan mendoakan orang tua saya ini agar jauh dari azab kubur dan api neraka. Namun ada guru yang menyampaikan, tidak semua doa anak soleh yang dijabah Allah kalau orang tuanya tidak beriman. Doanya akan tertolak. Mohon pencerahan, Buya. doa anak kepada orang tuanya itu kan lain tak seruman doa Ibrahim untuk ayahnya dan tak. Masih beriman mungkin orang tuanya ya, Bu ya. Ya, kan lain masuk beriman orang tuanya. Lain. Kalau lain beriman orang tua itu, ya, husnuzan lah kepada Allah. Tugas awak berdoa. Jangan dikarajukan puluh tugas Allah. Tugas Allah mengabulkan. Kini yakin dah awak besok doa awak dikabulkan oleh Allah. Iman awak nan meyakini. Jadi karena itu la tai'asu min rauhillah. Tidak boleh berputus asa terhadap naungan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian doa anak yang saleh dijanjikan oleh Rasulullah. Balik ke kajian yang pertama tadi. Iman kepada Allah dan mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kok meninggal anak cucu Adam kok putus segala amal ibadah. Salah satu daripadanya anak nan saleh nan mendoakannya. Ingat doa anak nan saleh dah. Anak nan saleh yad'u lahu dan mendoakan kepadanya. Kini awak nan berdoa kau asalihkan diri awak. Yakin bahawa itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan tadi, Ibu Murni menyebutkan, bagaimana kalau orang tuanya tidak beriman? Kalau Buya menyebutkan, mari kita percaya, kecuali kalau dia memang menyatakan tidak beriman. Kini si anak kok yo bana mendangannya wasui anda ibu bapaknya kok tidak beriman. Siapa tahu ketika dia menghembuskan nafas penghabisan di dalamnya disebut la ilaha illallah. Apakah senang hati seorang anak yang berdoa itu mengecekkan bahasa mandeh ambo tidak beriman. Ayah ambo nan ambo doakan kau tidak beriman. Di mana? Bertanya Buya balik kan pakai nama bertanya tadi. Ini pertanyaannya dengan chat nih Bu ya. Tidak beribadah belum tentu tidak beriman ya Bu ya. Belum tentu. Jadi bersangka baiklah ke orang tua kita. Bersangka baik pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah melaksanakan ibadah yang 5 waktu itu termasuk kategori beriman? Benar. Salah satu daripadanya. Ya kan? Salah satu daripadanya. Oleh karena itu kalau kita
melaksanakan ibadah, salat, as-salatu li zikri, salat itu ingat kepada Allah. Kemudian as-salatu imaduddin, salat itu tiang daripada agama. Nah, Buya tambah untuk catatan bagi kita semua. Ada 2 amal ibadah di dalam 5 rukun Islam yang tegas-tegas secara lisan disebut mengikut kepada contoh Rasulullah SAW. Yang pertama salat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Salah satu contoh Rasulullah, salat subuh 2 rakaat. Salat mugari 3 rakaat. Salat isya 4 rakaat. Ajan dibuat salat mugari itu 7 rakaat. Beko lapis. Isya tidak perlu lagi. Kecuali dalam perjalanan. Ya tak? Itu satu. Dan kedua haji. Haji. Khudhu anni manasikakum. Ambil dari aku, kata Rasulullah, manasik kamu. Maka manasik kita harus mengikut yang telah ditentukan oleh Rasulullah. Bara sanangnya manasik yang diajarkan oleh Rasulullah Al-Quranul Karim. Seperti doa Sri Indwan tadi. Doa Sri Indwan tadi. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya. Ada orang yang meminta dunia saja. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Untuk akhiratnya dia tidak diberi lagi. Dunia yang diminta. Tetapi ada pula yang berminta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasib mimma kasabu. Maka ketentuannya, nasibnya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Nah, oleh karena itu, ibadah yang 5 waktu jangan sampai dilupakan. Kadang-kadang kita memang pernah dihinggapi oleh penyakit malas. Semua manusia pernah dihinggapi penyakit malas. Malas belajar, bahkan malas lalu. Bahkan ada yang malas makan. Bahkan ada yang malas berjalan. Tapi tidak boleh malas salat. Itu nasihat. Jangan malas salat. Ini ada lanjutan pertanyaannya, sepertinya sudah terjawab ya Bu ya. Katanya, Bu ya, kategori beriman atau tidak itu bagaimana? Apakah melaksanakan ibadah 5 waktu termasuk kategori beriman? Ini lanjutannya Bu ya. Oh ya kan sudah Ibu ya jawab itu. Sudah terjawab ya Bu ya? Ya. Sudah terjawab. Alhamdulillah. Kepada yang menanyakan, Buya sampaikan doa dan doa kita bersama ya. Doa kita yang bersama, mudah-mudahan kita ditetapkan oleh Allah selalu taat dan selalu tidak melalaikan salat kita. Malas boleh dalam yang lain-lain, tetapi yang salat jangan pernah tinggal. Oh, dalam perjalanan ada yang boleh dijamak, ada yang boleh dikasar. Ya. Dan kesimpulannya untuk salat kan begitu. Ya. Boleh kalau tidak sanggup berdiri, boleh duduk. Tidak sanggup duduk, boleh berbaring dengan isyarat. Tidak juga sanggup, tagak tidak bisa. Duduk tidak bisa, tidak juga muak. Berbaring tidak juga bisa. Disumbayangkan deh. Diantara aku buat. Lah. Sederhana, saya kaji. Jangan di pedalaman mana. Nah, ini pertanyaannya berantai nih Bu ya, atau mungkin ada mandai-mandai akan bertanya ditanyakan di sini Bu ya, berdoa kepada Allah agar orang tua dijauh dari azab kubur.
azab kubur ini akan dihentikan pada saat si anak berdoa kepada Allah saja atau berhenti selama 1 minggu atau 1 bulan. Bagaimana Buya azab kubur itu saat anaknya berdoa, apakah berhenti azabnya? Nah, kesimpulannya yang berdoa itu ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah. Niscaya aku akan perkenankan. Ya. Tidak ada itu kalimat ambo berdoa sekali ko. Kutiko itu saja sesudah ndak do lupa ambo berdoa ndak tibolo azab tu balik. Itu urusan Allah lah. Tugas kita sebagai anak jangan lupa berdoa. Doa seorang anak kepada ibunya, kepada bapaknya, kepada orang tuanya kan sudah diajar. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ampuni dosaku. Ampuni dosa 2 orang ibu bapakku. Ayah bundaku. Sayangi dia sebagaimana dia menyayangi aku waktu kecil-kecil. Itu doa yang diajarkan. Cincin salah mendoan suruh menitu. Tidak you bisa lagi. Ya. Kan tak berpokok bagai itu doh. Kau nampak tanya kau buyari ada. Ya tak? Kan tak berpokok dia tu. Lakukan. Ikhlas. Orang tua kita sudah membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Kenapa kita hanya dengan mendoa saja tidak mau? Astaghfirullahaladzim. Sebenarnya pertanyaan yang seperti ini tidak pantas dilakukan oleh seorang anak terhadap orang tuanya. Yakinilah bahasa kita sekarang ini besar karena layanan orang tua ke kita. Bayangkan waktu orang tua kita makan. Kita masih kecil. Ada yang buang air besar, buang air kecil. Si anak. Ditinggalkannya nasinya. Diselesaikannya dahulu anaknya bersih-bersih. Sudah selesai. Dilanjutkannya makannya. Masya Allah. Entah dicucinya tangannya, entah tidak. Begitu sayangnya seorang ayah. Ibu bapaknya kepada anaknya. Sekarang mendoakan saja tidak mau. Gila itu. Bangi Buya beko. Aduh lo masuknya Buya aku bangi. Begitu orang tua kita membesarkan kita. Hanya berdoa, ya Allah. Ampuni ibuku. Ampuni bapakku. Lapangkan kuburnya. Padahal dijawab oleh Nabi. Doa anak yang saleh itu makbul. Kenapa anda mau? Dihitung juga berhenti selama seminggu, sebulan. Jangan pernah berhenti mendoakan orang tua. Itu nasihat Buya. Mau marah ke Buya, marahlah. Astagfirullah. Aduh juga kadang-kadang Buya aku pembangih kan tak ada enggak? Iya Buya. Nasihat Buya. Nasihat yang Buya sampaikan untuk kami saduanya Buya. Aduh, guru papasan banyak-banyak berterima kasih ke orang tua yang telah melahirkan awak. Syukurlah punya orang tua Muslim. Awak terlahir dari orang tua Muslim, otomatis awak ikut Muslim. Bagaimana kalau orang tua kita bukan Muslim? Tadi sesuai tema Buya ya Buya. Nikmat iman, nikmat iman. Bersyukur awak dapat iman Islam. Mungkin ada mande-mande lain. Silakan Mande Sri, Mande Pit, Mande Dede, Mande Siti Salma masih ada, Budo, Mande.
Silakan bertanya pada Buya. Masih ada Buya yang akan mencerahkan kita semua. Ini Mandipit. Ya, alhamdulillah. Silakan Mande. Terima kasih. Ambo ke satu seketek komplimen dari pertanyaan Mandeh Mini tadi. Ia sebenarnya senang bana hati ambo mendengar jawaban Buya, cobaan itu bagus. Sementara mendengar uraian Bunda menjawab Buya menjawab pertanyaan tadi, hitung-hitung lebara lama ambo keluar dari Bukit Tinggi. Yang pertama tu ketika meninggal Bukit Tinggi tahun 80 antara balik berpisah je keluarga. Lewat. Dari tahun itu sampai kini. Tapi fikir, oh iya bertambah kuat ambo kini mah. Dek cik-cik dia doa. Dek awak hidup di kampung dulu di Bukit Tinggi sama kau bandai mur jo bandai ini. Kama-kama jo pai suara musajid tu terdengar. Pai magup barang wak pasar teh dari Masjid Raya, kaji orang di dalam tak ada ngaju. Ke pasar bawah dari Masjid Tengah Sawah tak ada ngaju. Di rumah baik tujuh. Dan ambo surang tinggal 10 langkah dari Masjid Ihsan. Sambil bermain tak ada ngaju. Abad tibul pangana jo anak-anak kini. Dan hidup jo HP. Mendengar kecek orang tua indah ada. Disambung lo jo ilmu modern science baraso pendidikan ketika anak-anak tu nandak kailang-ilang semua. Itu dia ambo nak mencatat kaji dari Bukit Tinggi itu dulu sampai kini tapi tak kena. Bila ada tantangan itu nak kena tu. Aku macam kini ko sedang diadoi kerusakan harikan tahun lalu masih dalam proses perbaikan. Sementara suami deklah lama hidup dilalui, cik-cik organnya lah bagalai. Tapi di situ ilmu medis melalui tangan-tangan orang ko, kasih nasi bawa berfikir Tuhan memberi kesehatan dan kenyamanan hidup. Jadi mendengar uraian Ustaz, terima kasih Ustaz. Bertambah kuat ambo di rantau. Alhamdulillah sampai kini menikmati hidup. Dan jaleh pagi itu sudah subuh minum teh, membaca kaji, taruh menyambung Quran. Jadi di samping nang kadia doi nang kede karajuan, ada kenikmatan, ada kepuasan. Terbukti mana itu. Terima kasih juga pertanyaan dan badaca Mandeh Mini. Jadi walaupun awak dari ujung ke ujung, dan pengajian sejauh merantau pengajian di kampung halaman sampai kini, bila tiba dan diadoi, itu otomatis tiba saja. Mudah-mudahan ada jalan keluar untuk menolong generasi mendatang dan entah lagi terdengar apa kecil orang tua atau orang-orang sekeliling yang memberitahu sambil mencari HP. Itu yang menjadi pikiran sebentar aku mendengar cerita. Sudah tu, kini lo barunya Ustaz, Buya, alim ulama, dan lengkap menyebut ketiganya, diadai ke. Dan nasab ke ayah, suku ke ibu ko taruh tak baca-baca. Tapi nan saku ke mama ko, ayo Buya baru nan melantunkan. Terima kasih. Jadi langkok Allah takana tarik. Terima kasih dengan jawab curahan pengajian malam ko di Indonesia dan jawaban dari pertanyaan. InsyaAllah Nambu sendiri dapat barakat, mudah-mudahan dengan tenang menghadapi kehidupan dan di dunia adalah semakin tua. Terima kasih. Amin. Itu sajonya. Bundo Pit, Buya mendoakan kita bersama termasuk diri Buya sendiri. Semoga kita sekalian selalu berada di dalam hidayah Allah. InsyaAllah. Terima kasih. Daripada hidayah Allah itu ialah dapat kita rasakan ketika kita diujinya capek tekanannya.
Itu tandu awak berada di dalam hidayah. Ya. Utiku awak diagiahnya nikmat takana dia awak ini. Itu tandunya awak lai di dalam hidayah Allah. Nah, mudah-mudahan apunan Bundupit sampaikan tadi sampai akhir hayat awak kok bisa berombongan awak isu masuk surga tu. Amin. Amin. Insya Allah. Sebab masuk surga tu tidak bisa surang-surang kecil Allah dalam Al-Quran. Dalam surat Zumar dinyatakan mana wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu masuk ke dalam surga zumara, berombongan. Ya berombongan. Jadi Bundupit berbimbing jojo anak, berbimbing jojo menantu, berbimbing jojo keluarga, jo ayah bunda, jo seluruh teman-teman awak. InsyaAllah tidak seorang pun hendaknya dari nanti itu kenal, nanti itu ketahui berpisah jalan dari awak. Sama-sama awak masuk surga. Andai kata ada nanti kawan-kawan yang dilihat di awak, doakan mudah-mudahan Allah mempeloinya balik. Hanya Allah yang bisa memberi hidayah. Lain dari itu tidak bisa. Nah, oleh karena itu, terima kasih Bundupit. Buya meminta maaf. Jawaban Buya tadi agak banyak, agak kareh seketik. Tidak. Minta maaf Buya, kabake dun sana Buya di radio Surabaya tu. Ya enggak? Minta maaf Buya ya Ibu Murni. Ya, Minta maaf. lain di kajiannya pasan galak aku Buya. Jabatan itu galaknya. Buya, Yo. di lanjutannya seketik Buya. Kalau ikut nambatannya anak mendoakan orang tua. Kalau memang yang situasi kini kita ikut Buya dengan adanya gadget, medsos kok, dia nak seroman awak dulu ke orang tua je anak kini tu Buya. Jadi kadang-kadang awak pakai ilmu batin lah Buya mendoa. Adakah itu Buya doa waktu batin awak supaya disambungkan karena ke Allah, berdoa ke Allah supaya tersambung batin awak tu karena atas doa waktu Buya. Apa tu kira-kira Buya? Soalnya dibawa mengecek, kadang karena serunya berdoa. Inyo tadi kan ada pokok kaji awak menurut Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah nan pertama la tai'asu min rauhillah. Sekali-kali jangan pernah berputus asa dari naungan Allah. Dan orang-orang yang berputus asa terhadap naungan Allah itu orangnya zalim. Jadi dalam kondisi kita berada di dunia digital kini, Bu Murni, anak awak kadang-kadang jauh. Awak berada di Jakarta, anak menuntut ilmu di negari Belanda atau di Amerika atau di negari orang. Pakai jualah digital itu. Tidak berada. Tetapi isikan dengan dua hal. Yang pertama, isikan di dalamnya nasihat. Nasihat seorang ibu kepada anaknya. Lebih dahulu didengarnya oleh anak daripada nasihat orang lain kepada dirinya. Jadi, yo kadang-kadang alun didengarnya lain, indah ada. Tapi lambat laun itu akan diingatnya. Itu yang pertama. Nasihat. Dan kedua, isi dengan doa.
Nan hilang di awak kini barangkali kasih sayang. Kasih sayang. Dan kasih sayangku yang berbahaya. Nah, oleh karena itu tumbuhkan kasih sayang kembali. Bukti dari kasih sayang yang nyata, pertama nasihat, yang kedua doa. Nah, jadi Bu Murni, kalaulah umpamanya ada masalah yang Ibu satukan tadi, anak awak kadang-kadang tidak bisa berkomunikasi, berhadap-hadapan. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada anak awak. Nah, tidak ada sesuatu dosa pun yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Kecuali hanya satu. Hanya satu saja dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Selebihnya bisa Allah mengampuni. Karena Allah itu Ghafur Rahim. Jadi Ibu Murni kepada anak tadi, jangan terlalu marah. Yang mengucapkan ala kabadoso. Hati-hati. Hati-hati. Kalimat ibu, kalimat yang didengar oleh Allah. Kalimat ayah, kalimat yang didengar oleh Allah. Nah, oleh karena itu nasihat Buya. Buya teringat kepada sebuah kisah dalam menjawab pertanyaan Ibu Murni. Kisah dari Imam Masjidil Haram. Buya baca. Pernah Ibu Murni mendengar nama Sudais? Ya, ya. Sudais itu Imam Masjidil Haram sampai kini ketua Haramain, ketua dari Masjid Makkah dan Masjid Madinah. Ini tu memimpin. Ini ku kutiku keteknya jahit. Di dalam kisahnya pada suatu kali mandihnya sedang menyusun makanan untuk tamu ketibu. Di dalam kisah Sudais itu diceritakan. Dan Sudais ko balari na. Dilanyaunya nalah dibuat dia mandihnya tadi. Kata mandihnya. Oi anak, nan kau menjadi imam Masjid Haram jolah hendak engkau. Doanya dimakbulkan oleh Allah. Dia awak kan dah itu doa awak dah. Kadang-kadang dek bangi awak macam-macam nanti bahasa Bu. Hati-hati. Ikut nasihat Buya kepada kita bersama. Karena oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak satu pun dosa yang tidak bisa diampuni. Hanya satu saja yang tidak bisa diampuni. Apa itu yang satu? Yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Mensekutukan Allah. Musyrik. Menduakan Allah. Meniadakan Allah. Itu tidak diterima oleh Allah. Oleh karena itu kalau kita berbuat salah, Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil. Tubu ilallah taubatan nasuha. Kembalilah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ba'a taubat yang sebenarnya itu. Dibencinya perbuatan itu. Nah, ba'a rumusnya. Coba baca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang menyatakan
di dalam ayat yang terakhir, ibadur rahman. Ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan seterusnya. Ya. Nah, ibadur rahman. Ya. Di sana dinyatakan salah satu dosa yang paling berat itu ialah alladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Bahwa hamba-hamba Allah yang paling baik itu dia tidak menduakan Allah. Yang kedua, dia tidak membunuh kecuali yang benar, yang hak. Artinya dia tidak sembarangan melakukan pembunuhan. Yang ketiga, la yaznun, tidak melakukan zina. Sebab yang tiga ini, wa man yalqauna dzalik fayalqauna asama. Kalau dilakukan juga nanti koko, itu nanti di akhirat sangat hina sekali. Illa man taba, kecuali yang bertaubat. Apa taubatnya? Amana, beriman. Amila amalan salihah, dilakukannya karajunan buruk salamuku jo amal nan baik. Fa ulaika yubaddilullah sayyi'atihim hasanat. Demikianlah Allah mengubah keburukan menjadi kebaikan. Jadi syaratnya kalau taubat yang benar itu benci perbuatan itu. Jangan diulang-ulang lagi. Dihindari betul pekerjaan itu. Bertaubat kepada Allah dengan sesungguhnya. Lakukan amal kebaikan. Insya Allah diampuni oleh Allah. Jadi Ibu Murni tidak perlu takut kepada anak dan seruman tadi. Ya, bermohonlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Nah, itu yang dia sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ini ada pertanyaan juga, sepertinya udah terjawab ya Bu ya. Apa tuh? Ya pertanyaannya, saya seorang pezina dulunya, sekarang saya menyesal, bagaimana cara bertobat? Apakah nanti saya akan tergolong pada umat penghuni neraka jahanam? Kan udah dijawab tadi tuh sebenarnya. Udah terjawab ya. Jadi caranya kalau umpamanya kita pezina selama ini, ya, dan sudah menyesal katanya tadi ya. Udah menyesal katanya. Iya. Nah, kalau dulu dia perzina, sekarang katanya sudah menyesal. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Dia bertaubat, dia benci perbuatan itu, tidak diulang-ulanginya lagi sama sekali. Nah, kemudian dia lakukan amal-amal kebaikan. Insya Allah, Allah terima taubat itu. Nah, akankah saya masuk penghuni neraka jahanam? Kan itu pertanyaannya tadi Bu Murni ya. Iya Bu ya. Akankah saya masuk neraka jahanam? Jangan berharap masuk neraka jahanam. Bermohonlah kepada Allah supaya kita dihindarkan dari neraka jahanam. Jangan kan jahanam dia buruk kok sendak taluk dia mengajar. Apulai jahanam. Jangan dikanak-kanak jahanam itu. Jauhilah jahanam. Bermohon kepada Allah, ya Allah, dengan 3 in 1 tadi, 3 in 1 tadi doanya, ya, ada 3 in 1 tadi. 3 doa dalam satu nafas. Dalam satu nafas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Jadi waqina adzabannar, jauhkanlah aku dari penghuni neraka. Walaupun tadinya kita telah melakukan perbuatan yang salah. Katakanlah perbuatan dosa besar yaitu zina katanya ya. Itu pertanyaannya tadi. Tidak satu pun yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Kecuali satu itu. Jangan disyarikatkan Allah. Jangan didustai Allah itu. Allah tidak ada. Ya, itu tidak boleh. Mari. Oleh karena itu, di dalam salat, selalu kita menutup dengan tahiyat. Di dalam tahiyat kita ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. 5 kali sehari semalam kita salat. Pada subuh kita baca sekali. Pada zuhur kita baca 2 kali. Pada asar kita baca 2 kali. Sudah 5. Pada maghrib kita baca 2 kali. Sudah 7. Pada isya kita baca pula 2 kali. 9 kali yang wajib kita bersyahadah setiap hari. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Untuk menghapus peniadaan fikiran kita terhadap kekuasaan Allah. Kembalikan kepada syahadatain itu. Mudah-mudahan kepada yang menanyakan tadi itu, ya, itu pertanyaannya ya Bu Murni. Bermanfaat bagi yang bertanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini sesuai jadwal kita nih. Mungkin Buya juga udah larut ya Buya. Tiba waktu Buya untuk istirahat. Masih adakah mande-mande satu lagi kalau diberi kesempatan, kalau ada yang bertanya, kalau enggak kita akan menyudahi kajian kita ini. Sedikit kami Buya Masud bersama Bundu Kandung Mandih Kandung Mancanegara sangat berterima kasih kepada Buya telah memberikan perbincangannya. Jadi kita itu memang nikmat iman itu ya paling nomor 1 ya Buya. Kita itu mungkin Islam tetapi belum tentu kita orang yang beriman. Jadi itulah bijangan yang Buya sampaikan tadi, semoga kita semua memanfaatkannya, melakukannya, aplikasinya, insya Allah. Insya Allah. Terima kasih banyak Buya, semoga Buya tidak bosan-bosan ke tempat kami ya Buya. Insya Allah. Insya Allah, amin, amin. Bunda Juo dan seluruh bunda-bunda Nanado sehat selalu, tetap semangat, senantiasa berada di dalam hidayah Allah. Amin ya rabbal alamin. Buya juga supaya sehat walafiat. Amin, amin. Alhamdulillah. Kami doakan Buya selalu dalam keadaan sehat. Amin. Dilindungi oleh Allah sehingga masih bisa terus memberi ilmu kepada kami sebagai pewaris Rasulullah. Baiklah Mande Sadonyo, kita sudahi kajian malam Iko. Terima kasih banyak kepada Buya yang telah membekali kami. Aduh tadi pasan Buya 3 doa dalam satu nafas ya Buya. Insyaallah itu harapan kita selalu kepada Allah supaya diberi kebahagiaan di dunia, di akhirat dan dijauhkan dari api neraka insyaallah. Dan keluarga-keluarga kita semua kita beromong-omongan masuk surga Firdaus Allah insyaallah. Baiklah, selanjutnya barangkali Ibu Murni sebelum kita tutup, ya, mari kita berdoa bersama. Iya, Buya. Minta doa dari Buya. Kita kini sudah mulai akan memasuki 1 Zulhijjah. Bulan Zulhijjah dan bulan Zulqa'dah serta bulan Muharram
adalah 3 bulan yang berturut-turut disebut dengan bulan haram. Dan haram. Arba'atun hurum, ada ampe bulan haram, 1 terpisah, 3 beriringan. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Kita harapkan dalam bulan yang haram ini doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi bundo-bundo, bagi kita semua yang punya kesempatan bisa melakukan puasa, lebih baik kita lakukan puasa dari tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan tanggal 9 Zulhijjah. Puasa sunat. Kalau tidak mampu kita, minimal 2 hari saja, yaitu tanggal 8 Zulhijjah dan tanggal 9 Zulhijjah. InsyaAllah pada hari Senin dan Selasa yang akan datang. Ya, hari Senin atau hari Selasa yang akan datang. Nah, oleh karena itu, bagi yang mampu kita berkorban, jangan lupa berkorbanlah. Dan perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berdoa bersama. Kita mulai dengan membaca Al-Quran, Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولجدنا ولجداتنا ولإخواننا ولأزواجنا ولأولادنا ولمشايخنا وتلاميذنا وأصحاب الحقوق علينا ومن أحسن أو أساء إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ketika kami hamba-hambamu ini ya Allah berada di bulan haram, Engkau jadikan ibadah kami menjadi ibadah yang ikhlas. Engkau hapuskan ya Allah kesalahan kami, kesombongan kami, keangkuhan kami. Jadikan hati kami menjadi hati yang cinta kepada Engkau ya Allah. Cinta kepada Rasul-Mu ya Allah. Menjadi hati yang mampu berbuat baik kepada anak, turunan dan keluarga kami. Engkau terima doa kami ya Allah atas diri kami dan keluarga kami serta anak cucu kami. Terutama kepada ayah bunda kami. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami meminta. Jika di antara kami ada yang sakit, ya Allah, sehatkan mereka. Jika di antara kami ada yang Engkau timpakan ujian dan musibah yang berat, ringankan ya Allah.
Andai kata di antara kami ada yang sedang menuntut ilmu, ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Jika di antara kami ada yang pernah berbuat salah, berlaku dosa yang besar, ampuni ya Allah, dan bimbing hati kami kepada hidayah-Mu. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdub alaihim, waladdallin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta, wala hamman illa farajta, wala durran illa kashafta, wala dainan illa qadaita, wala musafiran illa wasalta, wala faqiran aw miskinan illa aghnayta, wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah hiya laka fiha ridha, walana fiha salahun illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahim. Allahumma ya Rabbana yassir lana umurana wa la tu'assir alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkan bagi kami segala jalan kebaikan untuk meraih ridha-Mu. Berikan kepada kami keberkatan, berkah dalam usia, berkah dalam ilmu, berkah dalam rezeki. Limpahkan kepada kami hidayah, jauhkan dari kami dosa, ampuni segala kesilapan dan kesalahan kami, dan jadikan kami hamba-hamba-Mu yang Engkau sayangi, serta jadikan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang Engkau berikan umur, dan jadikan umur kami bermanfaat dalam ridha-Mu. Ya Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbik rabbil izzah amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Buya. Semoga Buya sehat selalu dalam lindungan Allah. Amin. Baiklah, mandi sekalian. Recording Alhamdulillah, stopped. telah ditutup dengan doa bersama Buya. Selanjutnya, marilah kita tutup majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pada mandi semua, terima kasih telah mengikuti sampai tuntas. Semoga ilmu yang kita dapat tadi bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Kalau ada lanjutnya, mungkin Mbak Salam Taraga di Mande Ben, silahkan Mande. Kalau di Jakarta, di waktu istirahat, di Mande yang